Halo Sobat Polkesbaya, selamat datang di Cangkruk, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Bersama saya Diah Arumita, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbincang-bincang dengan kita. Tapi sebelum saya kenalkan narasumber kita hari ini, jangan lupa dukung channel kami di @polkes_surabaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video Poltekkes Kemenkes Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan ibunya calon bidan-bidan profesional, yaitu Ibu Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, SSIT MKEP. Ya. Selamat datang Ibu. Ya, Mbak Dia, selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Selalu istimewa kedatangan Ibu. Oke, sebelum mengupas tuntas jurusan kebidanan ini, saya mau nanya ke Bu Dwi dulu, Bu. Bagaimana Ibu mendefinisikan bidan? Bidan ya Mbak Dia ya. Iya. Bidan itu seorang wanita pastinya. Jadi bidan itu kalau pengertiannya dia seorang wanita dan dia adalah seorang pendamping gitu ya. Wanita akan lebih nyaman jika didampingi oleh seorang wanita gitu. Jadi apa itu bidan? Bidan adalah seorang wanita yang mendampingi wanita dalam sepanjang daur kehidupannya, yang diakui secara resmi dan legal oleh pemerintah. Seperti itu Mbak Dia. Jadi secara dasarnya itu bidan itu artinya pendamping. Pendamping, gitu ya? betul. Ya, pendamping. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang akan kita diskusikan hari ini ya Bu ya. Yang pertama ini kan Ibu sebagai ketua jurusan kebidanan di Poltekkes Kemenkes Surabaya, saya akan mengupas tuntas atau mengulik dari Ibu tentang prodi-prodi yang ada di jurusan kebidanan. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh Bu, saya pengen tahu nih sejarahnya seperti apa sih jurusan kebidanan itu? Ya Mbak Dia. Jadi jurusan kebidanan itu berawal dari awalnya dulu SPK gitu ya, Sekolah Perawat Kesehatan yang setara dengan SMA gitu. Seiring dengan regulasi yang ada, SPK ini terkonversi jadi Akbid gitu. Ya, Akbid. Setelah Akbid, Akademi Kebidanan gitu. Kebetulan kami di Jawa Timur itu ada 10 Akademi Kebidanan pertama yang ada, termasuk Kebidanan Sutomo, Bangkalan, dan Magetan yang saat ini sudah bergabung dengan Poltek. Regulasi terus berkembang, akhirnya kami bergabung menjadi satu di Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi satu jurusan kebidanan. Seperti itu Mbak Dia. Oh, jadi Ibu sampaikan tadi ada 10 akademi kebidanan. Ya. Itu yang maksudnya yang di bawahnya Kemenkes gitu. Bukan. Ya Bu ya? Jadi 10 itu dari negeri dan dari swasta. Akbid gitu. itu dulu awal berdirinya Akbid tahun 1998. Itu ada 10 di Jawa Timur. 3 diantaranya saat ini bergabung dengan Poltek. Sutomo, Bangkalan, dan Magetan. Seperti di tahun 2001. Ya, 2001 itu bergabung. Masih Akbid posisinya. Masih Akbid. Setelah itu bergabung menjadi Poltek. Dan 3 diantaranya saat ini bergabung dengan kita di Poltekkes Surabaya. Jadi itu. Jurusan kebidanan yang terdiri dari Akbid itu tadi ya Bu ya. Betul. Nah, tadi di sejarahnya kan ada 3 yang bergabung ya Bu ya, Surabaya, Bangkalan, sama Magetan. Betul. Nah, sekarang di Poltekkes Surabaya itu lokasinya berarti ada di 3 kota itu saja atau ada lagi? Jadi jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu saat ini sudah berkembang menjadi 6 program studi, di mana kampus kami ada 4. Ada 4, satu di Surabaya, yang kedua di Bangkalan, yang ketiga di Magetan, dan yang terakhir di Bojonegoro. Untuk 6 program studi itu, kami yang di Surabaya ada 3 program studi, D3 Kebidanan Sutomo,
pendidikan profesi bidan dan prodi sarjana terapan kebidanan. Sedangkan di masing-masing wilayah atau daerah, Bangkalan, Bojonegoro, dan Magetan, itu kami hanya memiliki program studi Diploma 3 Kebidanan. Seperti itu. Gitu. Jadi di 4 kota Kota, itu semuanya betul. menyelenggarakan Diploma 3. Diploma 3. Tapi untuk sarjana terapannya Betul. hanya ada di Surabaya. Surabaya. Sarjana terapan dan profesinya ya Bu ya. Betul. Hanya ada di Surabaya. Nah, bedanya D3, STR sama profesi itu apa Bu? Mungkin ada nanti teman-teman yang mau daftar untuk kuliah di jurusan kebidanan, terus masih bingung mau ambil D3 apa sarjana terapan ya, terus profesi itu apa ya, Betul, itu J. bedanya apa Bu? Jadi gini Mbak Dia, kalau dia itu jenjangnya diploma gitu ya, lulusannya diharapkan dia mampu melaksanakan. Jadi hanya sebatas dia itu mampu melaksanakan, memberikan pelayanan, memberikan asuhan saja. Tetapi kalau dia itu dari sarjana terapan, biasanya untuk lulusannya gitu nggih, lulusannya itu dia juga bisa sebagai komunikator, sebagai decision maker, seperti itu. Sedangkan untuk pendidikan profesi itu ditambahkan ke arah manajerial, seperti itu. Jadi sebagai pengelola suatu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti itu. Jadi nanti ketika bekerja itu kewenangannya kalau yang D3 itu Ya harus mengasuh. ada instruksi gitu ya Bu. Betul. Ada yang mengarahkan melakukan A, B, Ya, C, mengasuh betul, gitu. Tapi betul. kalau yang sarjana terapan yang dilanjutkan dengan profesi itu tadi, nanti dia sudah bisa jadi seperti inisiator mungkin ya. Tindakan apa yang harus dilakukan Ya, itu termasuk sudah bisa. pengelolaan Mbak Dia. Termasuk Nggih, pengelolaan. kalau yang sampai ke pendidikan profesi seperti itu. Berarti kalau bidan itu yang sarjana terapan harus profesi ya Bu ya? Harus profesi. Kenapa begitu Bu? Ya, Kan sudah sarjana. Ya, gini. Dalam regulasi yang ada di kebidanan itu hanya ada dua kategori untuk bidan. Yang satu adalah kategori bidan vokasi, yang satu adalah bidan profesi. Saat ini yang dikatakan sebagai bidan vokasi itu adalah lulusan Diploma 3. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada nanti dari masyarakat atau adik-adik lulusan SMA bergabung dengan kita di Diploma 3, dia lulus itu sebenarnya sudah boleh melakukan praktik kebidanan karena dia dianggap sebagai bidan vokasi, seperti itu. Tetapi untuk lulusan profesi ada, selain vokasi ada lulusan profesi Mbak Dia. Nah, lulusan profesi inilah yang berasal dari sarjana terapan lanjut ke pendidikan profesi, seperti itu. Oh gitu. Nah, kan sarjana terapan ya Bu ya, sarjana terapan. Kadang tuh orang bertanya-tanya, karena kalau melihat di universitas itu kan mereka punyanya sarjana kebidanan ya S1 gitu. Betul. Sama apa beda Bu? S1 kebidanan dan sarjana terapan kebidanan? Jenjangnya sama Mbak Dia. Jenjangnya sama, tetapi dalam menempuh pendidikan, kalau yang disebut sarjana terapan itu dia vokasi gitu nggih. Sedangkan yang S1 kebidanan di universitas itu dia adalah akademisi. Apa sih pembedanya? Pembedanya itu kalau pendidikan sarjana terapan vokasi 60% dari kurikulumnya itu dia praktik gitu. Sedangkan kalau di akademisi 40%-nya praktik, seperti itu. Jadi kebalikannya ya, betul. Kalau yang S1 itu banyakkan teorinya banyak daripada teorinya, praktiknya. betul. Kalau yang di sarjana terapan di Poltekkes Surabaya itu lebih banyak praktiknya daripada teorinya. Ya, tapi sama-sama harus profesi ya Bu ya. Harus yang S1 juga harus profesi. Sama-sama harus Kalau profesi. di level profesinya sama nggak Bu? Kalau di level profesinya sama. Sama. Ya. Boleh nggak kalau misalnya nanti lulusan S1 daftar profesi di Poltekkes Surabaya gitu? Nah, untuk ini sesuai dengan aturan yang ada di Poltekkes Surabaya tidak menerima lulusan dari S1 kebidanan. Jadi kami hanya menerima
lulusan sarjana terapan kebidanan walaupun itu tidak lulusan dari Poltekkes Surabaya. Oh, Seperti itu. Jadi karena memang kan Poltekkes Surabaya itu ya namanya politeknik ya Bu ya, Politeknik, pendidikan betul. vokasi, sehingga yang kita didik adalah khusus untuk pendidikan vokasional. Vokasional, D3 betul. di jenjang sarjananya ya sarjana terapan, Betul. bukan yang S1 gitu. Bukan S1. Kemudian dilanjutkan dengan profesi gitu. Meskipun endingnya sama-sama profesi, Sama-sama profesi. tapi beda ya Bu ya, yang Betul. S1 sama yang sarjana terapan. Nah, tadi Ibu menyampaikan profesi di Poltekkes Surabaya itu hanya bisa menerima dari lulusan sarjana terapan. Tapi Ibu juga menyampaikan tapi nggak cuma lulusan Poltekkes Surabaya Betul, gitu ya Bu ya, betul, terbuka betul, untuk lulusan ya. politeknik ya, atau lulusan STR ya Bu ya. Iya, STR institusi kebidanan. lain, Ya, betul. institusi lain, betul. atau jadi teman-teman mungkin yang dari institusi pendidikan lain baik negeri maupun swasta yang lulusan sarjana terapan kebidanan bisa melanjutkan pendidikan profesinya di Poltekkes Kemenkes Surabaya Bu ya. Tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak tertutup hanya untuk lulusan Poltekkes Surabaya saja. Betul, yang untuk jenjang profesinya. Betul. Kalau D3 lanjut STR-nya bisa juga Bu? Kalau D3 lanjut STR-nya bisa. Dari luar Poltekkes juga bisa? Dari luar Poltekkes Surabaya. Ada, Surabaya ada. Oh, oke. Jadi cuman kalau D3 kan memang jenjangnya vokasi Mbak Dia. Ya, vokasi. Betul. Kalau D3 nanti mau lanjut ke STR plus profesi itu butuh waktu berapa tahun Bu? Kalau sudah lulus D3? Ya. Kalau sudah lulus D3 mau ngambil sarjana terapan hanya butuh 1 tahun di sarjana terapan, terus lanjut ke jenjang pendidikan profesinya 1 tahun. Jadi 1 plus 1 tahun. 1 plus 1 tahun, betul. Berarti 3 tahun D3. Betul. Kalau sudah lulus, betul. Bisa lanjut STR 1 tahun, lanjut profesi 1 tahun. Kalau dari awalnya itu sudah sarjana terapan, tinggal 1 tahun lanjut 1 tahun profesi. Betul. Tapi kalau sarjana terapan itu boleh nggak Bu mandek di sarjana terapan aja? Kalau dia itu mandek di sarjana terapan, otomatis kan dia nggak punya profesi nih ceritanya. Berarti dia nggak boleh praktek Mbak Dia. Karena salah satu syarat seorang bidan untuk melaksanakan praktik itu harus punya STR gitu ya. Gitu. STR itu salah satunya adalah harus mengikuti uji kompetensi nasional. Sedangkan saat ini regulasi yang ada di Indonesia, sarjana terapan tidak ada uji kompetensi, sehingga harus lanjut ke jenjang profesi. Jadi istilahnya kalau lulus sarjana terapan tidak lanjut profesi itu ya lulus dapat ijazah, tapi nggak bisa. Tidak bisa praktik. Tapi bisa bekerja nggak Bu? Bekerja bisa dong. Bekerja bisa, tapi tidak bisa praktek melaksanakan asuhan kebidanan. Bekerja tapi kalau tidak menjadi bidan bisa. Betul, gitu bisa. Ya Bu ya. Kan ijazahnya sudah sarjana nih, sarjana terapan ya Bu ya. Mungkin kalau di bidang lain yang bukan untuk menjadi bidan bisa ya Bu ya. Bisa. Mungkin administrasi barangkali. Tapi kan ya sayang Bu, sekolah bidan ya, tapi harusnya linier kan ya, harusnya linier. Nah, tadi kan kita sudah berbincang tentang bedanya S1 dan sarjana terapan ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang spesifik yang membedakan bidannya Poltekkes Surabaya dengan yang ada di luaran apa sih Bu? Mungkin keunggulannya atau yang membedakan gitu cirinya. Jadi salah satu keunggulan sarjana terapan di tempat kami ini adalah si bidan ini kalau lulus gitu nggih, dia unggul dalam deteksi dini pemantauan kesehatan reproduksi sepanjang daur kehidupan Mbak Dia. Jadi mulai bayi sampai dengan menopause. Kita harus bisa unggul di situ untuk mendeteksi kelainan-kelainan apa yang nantinya muncul mulai dari si anak ini bayi gitu sampai dengan si pribadi ini menjadi menopause gitu, menjadi orang tua lansia yang sehat, menjadi lansia yang berguna seperti itu. Nah ini nih Bu yang saya penasaran, maksudnya saya juga baru tahu bahwa ternyata bidan itu mendampingi di sepanjang daur kehidupan istilahnya dari lahir sampai dengan nanti istilahnya mohon maaf meninggal dunia gitu. Karena kalau orang awam, saya misalnya ya Bu ya, taunya itu bidan itu siapa sih? Bidan itu yang nolong kalau lahiran itu loh. Nah gitu. Atau paling yang ngasih imunisasi bayi-bayi gitu. Ternyata tidak
tidak hanya terbatas di situ ya Bu Betul, ya betul. tugasnya itu. Jadi ya bayi lahir sampai dengan tumbuh kembangnya Betul. sampai dengan nanti Sampai dewasa nanti. menopause. Cuman di garis bawah ya Mbak Dia, seorang perempuan gitu. Perempuan. Perempuan. Harus perempuan. Tapi kalau bayi bolehlah, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Yang dirawat boleh laki-laki, boleh perempuan. Kalau bayi. bayinya. Tapi setelah nanti itu ketika perempuan. sudah dewasa, nah pendampingannya adalah Betul. kepada perempuan gitu ya. Apa itu juga yang membedakan sama perawat Bu? Ya, salah satunya mungkin itu kalau perawat kan mungkin lebih general ya ke arah penyakit. Kalau bidan ini Mbak Dia ke arah fisiologis. Jadi kami ini mendampingi sebenarnya orangnya ini normal gitu, normal. Tapi kita dampingi. Kenapa kita dampingi? Karena kehamilan, persalinan, kalau kita lihat fisiologisnya gitu ya, ini adalah suatu peristiwa yang unik. Uniknya di mana? Dia normal, tapi kita tidak bisa memprediksi gitu. Apakah kehamilannya itu terus normal gitu ataukah bermasalah. Terkadang seringkali terjadi kasus di awal-awal kehamilan normal gitu, ternyata nanti di masuk trimester kedua dia preeklamsi, dia eklamsi dan seterusnya seperti itu. Nah itu berarti pentingnya didampingi. Nanti itu menjadi materi yang dipelajari di jurusan ya, salah satunya itu yang akan diajari. Nah, apalagi yang lain Bu? Maksudnya biar nanti teman-teman yang pengen menjadi bidan ya tahu sebelum daftar itu, biar nanti nggak kaget, loh bayanganku nggak begini kok aku belajar ini, atau masih penasaran gitu nanti kalau masuk ke jurusan kebidanan itu belajar apa aja sih gitu. Banyak ya Mbak Dia ya yang dipelajari. Tentunya kalau kita melihat standar dari sebuah perguruan tinggi, ada pembelajaran umum ya yang harus kita pelajari, salah satunya agama, Pancasila dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah masuk ke profesian gitu, kita nanti akan belajar di sana bagaimana mengasuh gitu ya seorang bayi normal, seorang bayi yang nanti mengalami masalah seperti itu. Jadi ada suatu pembelajaran di situ, asuhan gitu bahasa di kita. Asuhan kebidanan pada neonatus, asuhan kebidanan pada ibu hamil, sampai dengan asuhan kebidanan pada masa menopause seperti itu. Ya, jadi memang sepanjang daur hidup panjang. Ya. Orang hamil didampingi, setelah lahir bayinya perkembangannya didampingi terus. Nanti dia sudah dewasa menuju lansia gitu juga didampingi sampai akhir. Termasuk sampai remaja loh Mbak Dia. Remaja jadi remaja perempuan baru apa ya? Baru menstruasi, baru netes apa ya? Iya, baru menstruasi. Baru gitu menstruasi itu juga didampingi bidan gitu. Iya. Kurang lebih yang dipelajari seputar itu ya Bu ya. Seputar itu, kesehatan reproduksi. Sekarang kan udah materinya ada gambaran. Kalau fasilitas kampusnya gitu Bu, gimana Bu? Fasilitas yang ada di Poltekkes Surabaya. Kan sudah tadi kampusnya ada boleh milih loh teman-teman, mau di Surabaya, mau di Bangkalan, di Magetan, di Bojonegoro. Kalau yang rumahnya mungkin lebih dekat ke sana, ke sana gitu. Nah, fasilitas pembelajarannya seperti apa di Poltekkes Surabaya ini? Jadi kalau untuk permasalahan fasilitas ya Mbak Dia, saya bisa katakan bahwa Poltekkes Surabaya itu luar biasa gitu ya. Jadi kami mempunyai beberapa fasilitas yang mendukung pembelajaran, baik pembelajaran teori, praktik, dan mungkin kami juga kerjasama dengan pihak luar ya untuk praktik sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi langsung kepada pasien gitu. Sedangkan untuk yang di prodi sendiri, kami memang settingnya itu disesuaikan dengan apa yang ada di lahan, seperti itu. Jadi real setting gitu Mbak Dia. Kalau misalnya di lahan itu modelnya seperti ini, di jurusan kita di kebidanan itu kita juga konsep seperti itu, sehingga sebelum mahasiswa nanti kami lepas ke lahan, dia sudah punya bayangan gitu, punya bayangan bahwa tiba-tiba prakteknya seperti itu gitu. Jadi teori dulu ya. Kalau untuk teori ya di kelas gitu ya, layaknya orang kuliah belajar itu ya ruang kelas gitu. Kemudian nanti ada lab ya Bu ya yang di kampus itu. Tidak hanya di kelas Mbak Dia, kita seringkali belajar itu di gazebo Mbak Dia. Gitu. Ya di gazebo, terus di lapangan mungkin ya, yang tentunya dikondisikan dengan kondisi yang ada sesuai dengan topik dari pembelajaran itu. Gitu. Jadi seperti misalnya ada pembelajaran, contoh nih pembelajaran misalnya
krisis bencana gitu, Mm-mm. kita juga akan menggunakan lapangan sekitar area gedung. Oh, Jadi tidak iya. hanya kuliah di kelas saja gitu, yang Iya. membosankan, yang duduk Iya, yang manis duduk gitu, manis dengerin nggak bisa gerak baca gitu ya, PPT ya, dosennya gitu iya ya Bu ya. seperti itu. Jadi lebih apa ya? Lebih hidup gitu suasana Iya, kelasnya, karena tidak hanya melulu datang duduk dia mendengarkan betul. gitu. Diskusi juga bisa dilakukan di gazebo, Bisa. mungkin aktivitas perkuliahannya juga bisa dilaksanakan di lapangan atau Nggih, area betul. sekitar gedung gitu. Betul. Kemudian juga dilengkapi dengan lab yang lengkap ya Bu Lab ya. insya Allah lengkap. Dan tadi Ibu ceritakan bahwa labnya itu sudah disetting sesuai dengan kondisi real di lapangan. Betul, Jadi betul. misalnya bidan itu kerjanya di mana sih? Misal di puskesmas ya ada settingan yang di puskesmas itu harusnya seperti apa. Betul, Mbak. Kalau posisi persalinan itu seperti apa ruangannya Betul, gitu ya Bu ya. iya. Kalau Suasananya bagaimana itu sudah kami sesuaikan dengan real sitting gitu Iya. yang ada di lapangan gitu. Iya. Jadi mahasiswa enggak kaget lagi. Oh, ternyata seperti ini toh ruang bersalin gitu. Oh, ruang nifas yang ada rawat gabungnya itu seperti ini, seperti itu. Sudah kami sesuaikan. Jadi setelah belajar teori, praktik di lab, kemudian nanti terjun ke lapangan Terjun ke gitu, lapangan. langsung ke masyarakat sehingga Ya, mahasiswanya punya pengalaman menghadapi pasien langsung pasien gitu ya, langsung. menghadapi masyarakat. betul. Nah, kalau prakteknya itu di mana aja Bu? Maksudnya lapangannya itu yang digunakan apakah rumah sakit, puskesmas, atau mungkin tempat bidan praktek itu bisa juga ya Bu? Bisa. Jadi gini Mbak Dia, untuk pengalaman nyata gitu nggih, kami di jurusan kebidanan itu seringkali menggunakan puskesmas, menggunakan klinik-klinik seperti itu, terus menggunakan rumah sakit ibu dan anak, menggunakan rumah sakit. Kebetulan memang khususnya di jurusan kebidanan ini kami ini menggunakan rumah sakit yang memang tipenya cukup bagus gitu. Iya, iya. Karena kami kepinginnya gitu memberikan pengalaman yang memang sesuai dengan standar yang ada. Jadi selain puskesmas, rumah sakit, dan ada juga di TPMB Mbak Dia namanya, tempat praktek mandiri bidan. Apa itu TPMB? TPMB itu adalah suatu tempat di mana setelah lulus bidan-bidan itu bisa melaksanakan praktek di rumah gitu dan bisa menerima pasien Mbak Dia. Seperti itu. Adik-adik kami berikan kesempatan untuk juga bermagang di sana gitu, untuk belajar bagaimana sih mengelola TPMB, kewirausahaan gitu Mbak Dia. Jadi nanti kalau lulus tuh nggak hanya bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya Bu ya. Bisa menciptakan lapangan itu pekerjaan. buka-buka praktek atau kliniknya sendiri gitu ya. Oh iya. Nah, nyambung nih Bu sama yang akan saya tanyakan selanjutnya. Tadi Bu sudah cerita nanti kalau kuliah yang dipelajari apa, kemudian selama perkuliahan itu difasilitasi seperti apa, fasilitas sarana prasarananya. Nah, kalau lulus nih nanti peluang karirnya gimana ini Bu bidan ini? Kan bidan itu katanya menantu idaman. Iya. Benar memang menantu idaman. Jadi bagaimana peluangnya kalau kita lulus jadi bidan? Kalau kita lulus jadi bidan, sebenarnya kita punya banyak peluang gitu ya Mbak Dia, untuk berkarya di masyarakat, untuk mengabdikan diri di masyarakat, untuk mengembangkan ilmu di masyarakat. Di Poltek Surabaya ini khususnya jurusan kebidanan, alumni kami itu saat ini sudah banyak yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Jadi mereka bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di puskesmas gitu ya, fasilitas layanan kesehatan yang lain. Bahkan banyak juga saat ini yang lulusan profesi sudah menduduki di manajer Mbak Dia, di sebuah rumah sakit misalnya di Rumah Sakit Semen Gresik. Nah, itu manajernya salah satunya adalah lulusan kebidanan. Betul. Jadi banyak sebenarnya peluang. Dan termasuk tidak hanya mungkin jadi bidan ya Mbak Dia, ada beberapa lulusan kami yang jadi caregiver Mbak Dia. Di Jepang itu berarti peluang kerja di luar negerinya juga sangat terbuka ya Bu. Sangat terbuka sekali, betul. Caregiver itu berarti yang merawat lansia, orang tua gitu ya. betul. Iya, tapi itu peluangnya besar ya Bu di Jepang, karena Jepang kan denger-denger tuh krisis generasi muda gitu ya. Jadi di Jepang, orang tuanya nggak ada yang merawat, sehingga butuh tenaga untuk itu, memenuhi kebutuhan itu ya.
ke Jepang, ke Arab Saudi gitu. Karena gosipnya sih Mbak Dia, Iya. gosipnya ini. Karena lulusan mahasiswa dari Indonesia itu lebih telaten Mbak Dia. Oh iya, lebih Sehingga banyak dicari lebih oleh perhatian mereka. gitu Iya, ya. betul. Maksudnya kalau merawat orang betul. tua gitu tuh mereka lebih telaten, lebih mungkin karena lebih sabar mungkin sabar ya, betul. Karena sabar. memang budayanya juga sih Mbak Dia. Menghormati orang tua itu luar biasa gitu. Sehingga mereka lebih senang gitu mengambil tenaga kerja dari Indonesia gitu. Salah satunya bidan ini. Nah kayak gitu-gitu juga diajarin tuh Bu di kelas bagaimana menjadi bidan yang sabar, telaten gitu ya. Harus ada, itu ada pembelajarannya di soft skill ya. Soft skill. Jadi bagaimana bidan itu harus berbicara, bagaimana bidan itu harus bertingkah laku, bahkan bagaimana bidan itu harus memperlakukan orang tua gitu ya, termasuk dosennya. Mau telepon dosennya itu ada aturannya loh Mbak Dia, nggak harus terus sakar nggak angger gitu ya, angger kalau hai besti gitu ya, enggak. Jadi ada aturan, itu pun diatur gitu di Poltekkes Surabaya, insya Allah diatur seperti itu, sehingga terbiasa mereka. Kapan saya harus berbicara dengan seumuran, kapan saya harus berbicara dengan orang tua. Oh iya, jadi agar nanti ketika terjun di dunia kerja itu mereka bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari di kelas. Betul. Ya Bu ya, bukan hanya skillnya sebagai bidan saja, tapi juga soft skillnya, sikapnya, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bertutur kata, seperti itu ya Bu ya, sehingga ya itu bisa dibuktikan bahwa ternyata di pasar dunia juga mereka lebih suka lulusan Indonesia gitu ya, karena mungkin selain skillnya juga bagus, soft skillnya juga keren gitu ya Bu ya. Nah ini nih Bu, kan kalau musim penerimaan mahasiswa baru kayak gini, mungkin Ibu juga dapat broadcast WA group, biasanya WA group keluarga, WA group apa, bahwa daftar perguruan ikatan dinas di Indonesia ada salah satunya Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, mungkin termasuk jurusan kebidanan itu ya. Nah, ada nggak sih Bu masihan sebenarnya ikatan dinas itu sekarang? Mungkin bisa diklarifikasi ke teman-teman yang mau daftar. Terima kasih Mbak Dia. Jadi untuk jurusan kebidanan, lulusan jurusan kebidanan memang kami tidak ada ikatan dinas. Jadi tidak ada ikatan dinas, tetapi mahasiswa ini diberikan peluang sebebas-bebasnya untuk memilih tempat di mana dia bisa berkarya. Di dalam kampus pun sebelum dia lulus gitu, kami bekali untuk job fair Mbak Dia. Jadi seringkali tawaran-tawaran itu datang ke institusi gitu ya. Jadi kami berikan semua ke mahasiswa. Banyak memang Mbak Dia penawaran-penawaran dari teman-teman, dari rumah sakit gitu. Karena pada dasarnya tempat kerja atau layanan kesehatan itu kalau nyari pegawai gitu, nyarinya mesti di pendidikan gitu. Sehingga kita bisa mengarahkan mereka, ini loh ada peluang gitu. Tapi untuk ikatan dinas modern. Oh iya, ikatan dinas itu mungkin zaman dulu banget, itu waktu masih SPK gitu ya Bu ya. Dulu waktu bidan itu kebutuhannya masih masih tenaga sedikit, kesehatan masih sedikit ya, betul. Jadi memang mungkin lulusan Kementerian Kesehatan itu ikatan dinas, tapi sudah lama nggak ada ya Bu ya. Tapi kampus memberikan kesempatan juga, istilahnya kayak memberikan jalan gitu ya, menghubungkan antara nanti lulusan dengan perusahaan atau rumah sakit atau klinik, pemberi kerja gitu. Di samping juga tidak menutup kemungkinan alumni ini kan sudah dibekali di kuliah itu, dikasih bekal kewirausahaan juga. Betul, ya Bu ya, kewirausahaan yang juga mungkin untuk membuka praktik mandiri ya Bu. Nah itu apakah D3 maupun profesi boleh Bu membuka praktik mandiri itu? Jadi untuk aturannya kalau dulu boleh Mbak Dia, kalau dulu boleh. Saat ini untuk syarat pembukaan TPMB ya tadi bahasanya, tempat praktek mandiri bidan itu harus lulusan pendidikan profesi. Jadi harus lulusan profesi. Jadi harus lulusan pendidikan profesi. Kalau masih lulusan D3 bisa bekerja, tetapi di pelayanan kesehatan. Gitu. Jadi misalnya yang lulusan profesi ini nanti lulus terus mendirikan TPMP ya Bu ya. Betul. Nah yang adiknya atau temennya nih yang lulusan D3 bisa kerja di situ gitu. Ya, tapi tidak bisa mendirikan sendiri atau membuka sendiri gitu ya yang lulusan D3. Oke.
Nah, peluang karir ke luar negerinya tadi kan ada sebagian lulusan juga yang sudah jadi caregiver di Iya, Jepang atau di Arab ya Bu ya, betul. tadi yang Ibu sebutkan. Nah, itu seperti apa? Apakah itu difasilitasi kampus atau mereka cari-cari sendiri atau bagaimana Bu? Oke. Jadi untuk beberapa negara itu berbeda Mbak Dia. Ada Mm-mm. beberapa negara itu yang apa ya, mohon maaf tidak menerima kamu sebagai bidan gitu. Iya, Masuk Jepang ya. ya. Sehingga karirnya itu dia bisa di caregivers. Mm-mm. Kalau di Arab Saudi itu ada beberapa alumni kita memang bekerjanya itu di unit layanan kesehatan ibu dan anak gitu Mbak Dia. Oh, gitu. Kalau di Arab Saudi itu lebih terbuka lebar untuk kita sebagai profesi bidan itu masuk ke sana. Gitu. Untuk bagaimana mereka bisa keluar negeri, kami dari Poltekkes dari jurusan itu memfasilitasi untuk kerjasama gitu dengan apa ya, institusi-institusi penyalur tenaga kerja seperti itu. Dan Yang kalau nanti kerjasama aja dengan dua apa sih namanya? beta, iya, ya, BPMI ya Bu ya, ya. BPMI. Iya, yang Dan itu. insya Allah itu apa ya, aman Mbak Iya, Dia, aman. karena memang sebelum menjalin kerjasama Poltekkes Surabaya ini tentunya sudah melakukan suatu pendekatan, terus menjalin suatu MOU dan apa ya, dilihat kembali gitu apakah ini institusi ini memang benar-benar aman gitu. Iya. Dan memang banyak yang mempergunakan agensi-agensi seperti itu, sehingga dia saat ini kalau kami evaluasi, kalau kita lakukan telusur gitu ya, cukup senang gitu bekerja di luar negeri. Jadi peluang banget gitu kalau Iya. ke luar negeri. Nah, tadi yang Ibu sampaikan di Jepang ada yang jadi caregiver. Memang mungkin istilahnya bukan bidan ya Bu ya, untuk tidak menjadi bidan. Tapi kan kembali lagi ke tadi yang Ibu sampaikan di awal bahwa tugasnya seorang bidan itu mendampingi sepanjang daur kehidupan gitu. Kalau kadang kita bekerja kalau di klinik ya Bu ya, bidan gitu. Atau di rumah sakit bidan itu kan identiknya hanya ANC, persalinan ya, hamil, menolong persalinan, nanti sampai bayi, tumbuh kembang bayi gitu. Nanti kalau udah dewasa udah dilepas ya, gitu kan ya. betul. Paling suntik-suntik KB gitu-gitu ya, Iya. Mbak ya. Tapi ini kan juga memang melakukan pendampingan kepada lansia kan juga merupakan salah satu Betul, tugasnya bidan salah ya, satu sehingga juga tidak ini tetap linier, artinya Iya, seperti itu ya Bu ya, betul. bekerja di Jepang itu Betul. sebagai caregiver seperti itu. Oke, dan sekarang juga sedang tren sepertinya ya Banyak. Bu ya, Nggih, karena kebutuhannya banyak gitu. cukup banyak sekali. Seiring dengan apa ya, perkembangan zaman yang ada itu tadi yang Mbak Dia ceritakan, kadang anaknya sibuk kerja Mbak Dia, Iya, orang tuanya nih di rumah gitu ya, butuh orang untuk merawat gitu. Iya. Nah ini Indonesia ini benar-benar dilirik gitu, karena ya itu tadi kesabarannya, telatennya gitu. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanti tertarik untuk kuliah di kebidanan, peluang kerjanya nggak hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa banget untuk bekerja atau berkarir di luar negeri. Betul. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kan calon mahasiswa ini datang dari berbagai background nih. Betul. Mungkin dari yang ekonominya berkecukupan, ada yang ekonominya kurang, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Nah, nanti ada nggak sih Bu ketika berkuliah itu mendapatkan bantuan beasiswa gitu di Poltekkes Surabaya? Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi untuk bantuan beasiswa ya, bantuan beasiswa itu di Poltekkes Surabaya cukup banyak. Di Poltekkes sendiri itu ada. Jadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa dengan kategori apa ya, tidak mampu, kurang mampu, itu ada. Nah, sedangkan kami juga punya kerjasama gitu dengan pemerintah kota gitu, khususnya kalau di Surabaya ini ada beasiswa Pemkot Mbak Dia. Oh, dari pemerintah kota Surabaya ya Bu ya. Pemerintah kota Surabaya. Tidak Surabaya saja. Jadi kami di Sidoarjo itu cukup banyak mahasiswa kami yang mendapat beasiswa. Jadi masing-masing daerah itu membuka peluang gitu. Jadi kayak semacam masing-masing daerah itu memberikan beasiswa untuk putra daerahnya masing-masing ya, sesuai KTP gitu ya Bu ya biasanya. Betul, KTP masing-masing. Ada beberapa
mahasiswa juga mendapatkan beasiswa gitu, misalnya ayahnya kerja di mana seperti itu. Oh, gitu. Jadi banyak beasiswa sebenarnya dari dari instansi kerja, lain, ya instansi kerja atau dari seperti perusahaan-perusahaan gitu ya Bu ya, betul, barangkali. Oh ya, jadi jangan khawatir nanti kalau teman-teman itu pinter dapat beasiswa berprestasi. juga, berprestasi ya Bu ya, dapat Ya, beasiswa. betul. Kalau mungkin teman-teman dari keluarga yang berpenghasilan kurang juga bisa mendapatkan Betul. kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Iya. juga gitu ya. Iya. Terus bagi teman-teman yang tinggal di atau berasal dari kota kabupaten yang menyediakan Ya, membuka peluang beasiswa gitu, ya bisa. bagi putra daerahnya juga bisa Bisa. memanfaatkan kesempatan itu. Salah satunya dengan pemerintah Kota Surabaya yang sudah beberapa tahun terakhir ini menyelenggarakan kerjasama dengan Poltekkes. Salah satu perguruan tinggi yang bekerja sama adalah Poltekkes Kemenkes Surabaya, gitu ya Bu ya. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang skill ya Bu ya. Tadi kan Ibu disampaikan karena yang penting itu lulusan tidak hanya hard skillnya saja, kemampuannya atau kompetensinya sebagai bidan saja, tapi kalau soft skillnya kurang juga hasilnya tidak akan bagus. Mungkin dunia kerja juga akan kurang berminat untuk Betul, mempekerjakan gitu ya, ya Bu ya. betul. Nah, apakah di jurusan kebidanan itu diberikan fasilitas atau treatment untuk menunjang soft skill mahasiswa selain yang di kelas, di lab gitu Bu? Yeah. Untuk kegiatan kemahasiswaan yang menunjang soft skill itu seperti apa Bu? Ya Mbak Dia, jadi kami di jurusan kebidanan ini cukup banyak nggih, kegiatan-kegiatan yang mendukung mahasiswa untuk mengasah soft skillnya. Selain kami memberikan pelatihan-pelatihan khusus soft skill ini Mbak Dia, khusus soft skill itu ada beberapa kegiatan yang dikelola atau digawangi oleh teman-teman himpunan mahasiswa gitu ya. Jadi di situ ada beberapa UKM yang di sana mahasiswa bisa mengembangkan sesuai dengan talenta yang mereka punya gitu. Jadi dikembangkan di sana, dia bisa berprestasi di sana dan memang diasah di sana itu. Jadi tidak hanya pendidikan akademiknya, mereka diberi peluang yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk mengasah gitu ya, bagaimana cara berorganisasi yang baik, bagaimana berorganisasi yang benar gitu. Karena kalau menurut kami yakin bahwa seseorang yang punya basic organisasi yang baik gitu ya, biasanya punya tanggung jawab yang lebih gitu Mbak Dia. Gitu. Punya tanggung jawab yang lebih, punya karakter yang berbeda gitu. Dibandingkan dengan mahasiswa yang hanya duduk manis mendengarkan dosen mengajar terus pulang gitu, tidur gitu. Mungkin nanti kalau mahasiswa yang terbiasa berorganisasi itu kemampuan manajerialnya juga meningkat gitu ya Bu ya. Bagaimana pengelolaannya, bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana mengambil keputusan. Lah di bidan ini penting mengambil keputusan. Dikala si mahasiswa ini atau calon mahasiswa ini tidak pintar mengambil keputusan, jadinya terlambat Mbak Dia. Nanti bingung udah bukan 10 enggak keluar ini apa tindakan apa yang harus saya terlalu lama ambil gitu. Betul, terlalu lama si ibu ini enggak segera dirujuk gitu. Wah, angka kematian ibu meningkat. Bisa jadi itu penting juga untuk menunjang kompetensi dia gitu. Nah, itu kan organisasi Bu. Apakah kalau misalnya punya passion di bidang olahraga, seni itu juga difasilitasi? Ya, ada UKM itu tadi. Oh, UKM tadi unit kegiatan mahasiswa ya Bu ya. Ya, jadi di situ ada musik, ada tari, ada macam-macam lah, olahraga seperti itu. Bu, kalau anak-anak yang berprestasi di bidang lain seperti itu, misalnya yang mempunyai kemampuan soft skillnya bagus itu dapat reward nggak Bu dari kampus gitu? Dapat Mbak Dia. Jadi gini, kami itu di jurusan punya sebuah penilaian Mbak Dia. Penilaiannya itu tidak hanya penilaian akademik saja. Jadi kami memang memberikan peluang sebesar-besarnya untuk mahasiswa yang berprestasi itu berupa poin. Poin. Jadi kita kumpulkan poinnya. Memang ada aturan-aturan. Jadi kalau kamu berprestasi di sini, kamu akan dapat poin ini loh gitu. Ini yang akan menunjang mereka untuk berusaha gitu. Saya harus berprestasi, saya harus berprestasi gitu. Karena poin ini kita gunakan untuk salah satu nih persyaratan kelulusan bagi dia. Dan prestasi itu tidak
melulu di bidang akademik aja Iya, ya Bu ya. Bisa betul. soalnya kan barangkali nih ada yang memang mungkin Betul. secara akademik biasa-biasa aja, nggak Iya. terlalu pinter, nggak yang Betul. cum laude, IPK-nya nggak 3 koma banyak gitu. Iya. Tapi dia berprestasi di bidang lain atau Betul. dia aktif berpartisipasi di organisasi, itu juga Betul. dapat poin plus ya, Bu, Dapat ya. poin. Oke, nah sekarang nanti sebelum kita tutup nih Bu, Ibu apa pesan yang akan Ibu sampaikan untuk calon mahasiswa nih, teman-teman adik-adik yang nanti ingin berkuliah di Poltekkes Surabaya, khususnya yang mau menempuh pendidikan kebidanan. Iya. Jadi karena sasaran kita gitu ya, seorang perempuan gitu ya. Monggo bagi adik-adik yang seorang perempuan juga bisa mengabdikan dirinya untuk perempuan itu sendiri. Jadi monggo bisa bergabung dengan kami di jurusan kebidanan untuk nantinya bisa mendampingi sesama perempuan gitu. Karena saat ini memang perempuan itu benar-benar harus didampingi, harus benar-benar dikawal gitu, sehingga menjadi perempuan yang mandiri, perempuan yang sehat, yang tidak nantinya pada saat menopause dia tidak akan membebani orang lain. Kenapa harus kebidanan, Bu? Menurut Ibu, kenapa harus jurusan kebidanan? Iya, karena salah satu kebidanan itu karena mendampingi. Gini Mbak Dia, kalau kita melihat ciri-ciri makhluk hidup gitu ya, makhluk hidup. Salah satunya adalah bereproduksi. Setuju mboten? Iya, setuju. Kan ciri makhluk hidup itu selama masih ada ya salah satunya ya. Selama masih ada makhluk hidup pasti ada reproduksi gitu. Dan enggak mungkin yang reproduksi itu laki-laki gitu. Pasti perempuan. Gunanya ada bidan itu seperti itu gitu. Mendampingi seorang. Kalau ada pertanyaan lagi, lah apa sih didampingi bidan, wong enggak didampingi aja juga bisa kok lahir sendiri. Contoh lahir di becak misalnya. Bisa lahir sendiri gitu kan. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa seorang bidan ini mengurangi apa? Kalau istilah di medis itu morbiditas, angka kesakitan gitu. Lahir di becak, perucut bisa gitu ya. Tetapi bayinya bisa kebentus gitu ya. Terus ibunya kenapa yang tapi motong tali pusat siapa tali pusatnya siapa lah. Kalau dengan bidan kita bisa meminimalkan angka kesakitan bagi si ibu itu, sehingga kalau ibunya ini minim sakit gitu dia akan bisa merawat anaknya dengan baik gitu. Nah itu kan kenapa harus kebidanan. Sekarang kenapa harus kebidanan Poltekkes Surabaya? Kenapa harus kebidanan Poltekkes Surabaya? Satu, murah ya Mbak Dia. Ya murah ya Mbak Dia, satu murah. Yang kedua, dosennya baik-baik kok. Dosennya baik-baik. Salah satunya di sini teman-teman, dosennya baik-baik. Terus apa lagi? Fasilitasnya luar biasa. Penting itu. Fasilitasnya luar biasa. Dan mungkin akreditasi Bu. Akreditasinya unggul dong kita, gitu. Iya. Unggul. Akreditasi kita adalah unggul. Dan unggul ini akreditasi tertinggi loh Mbak Dia. Jadi luar biasa untuk mendapatkan akreditasi unggul. Jadi kalau lulusan dari institusi yang akreditasinya unggul gitu, sudah institusi yang mau menerima itu, wah ini unggul, pasti unggul. Poltekkes Surabaya negeri lagi ya. Betul. Salah satu institusi kesehatan yang ada di Surabaya dan negeri itu Poltekkes Surabaya. Jadi jangan khawatir nanti kuliah di Poltekkes Surabaya, baik lulusan diploma 3 maupun lulusan profesi ya Bu ya, itu lulus jaminan terserap di dunia kerja itu tinggi ya Bu ya. Jadi jaminan mutu istilahnya. Nanti bisa bekerja di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, atau bisa juga berwirausaha, membuka praktik mandiri seperti itu ya Bu ya. Untuk tadi kan fasilitasnya sudah, lain-lainnya sudah. Untuk 4 lokasi ini sama kan ya Bu ya, fasilitasnya dan lain-lainnya? Fasilitasnya sama, karena kita itu harus memenuhi standar Mbak Dia. Nggak boleh prodi ini fasilitasnya ini, di Surabaya fasilitasnya bagus, nggak boleh seperti itu. Karena standar kita sama gitu ya. Soalnya takutnya gini, nanti teman-teman yang ada di mungkin Jawa Timur agak barat atau di area Madura itu mikirnya,
ya yang di Surabaya aja, kan di Iya. kota yang lebih lengkap alatnya, yang lebih lengkap fasilitasnya, nggak begitu ya Bu ya. Boten. Jadi mungkin nanti bisa nggak harus jauh-jauh ke Surabaya, teman-teman yang rumahnya di area Madura bisa lebih dekat ke Prodi Bangkalan. Betul. Teman-teman yang di area dekat-dekat Magetan, Magetan, bisa di bisa ke Magetan. Yang Magetan. area Pantura itu lebih dekat Di ke Bojonegoro, Bojonegoro nanti ya Bu betul. ya. Tuh, Iya. jadi teman-teman jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan jurusan yang sudah berpengalaman meluluskan bidan-bidan profesional di Indonesia, dan mereka juga berkarir di dalam maupun di luar negeri ya Bu ya. Betul. Jadi jangan ragu untuk bergabung, kesempatannya masih terbuka lebar. Bisa mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Surabaya dari berbagai jalur yang ada ya Bu ya. Jalur Ada yang 3 ada. jalur, SPMB Prestasi, jalur SPMB Bersama, dan nanti jalur Mandiri. Dan itu dibuka, nanti bisa dicek jadwalnya di websitenya Poltekkes Kemenkes Surabaya, atau bisa dicek di Instagram kita @polkessurabaya. Betul. Terima kasih Bu atas Sama-sama. kedatangannya, atas kehadiran Ibu berbagi informasi dan juga ilmu tentang pendamping itu tadi, tentang bidan sebagai pendamping dan pendamping perempuan, dan sudah memberikan informasi juga terkait nanti kalau kuliah kebidanan itu mempelajari apa sih, dan fasilitasnya di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu apa, dan juga peluang karirnya. Ini yang penting, karena tujuan orang sekolah apa sih? Kalau udah Kerja lulus ya, kan dia. kerja, Iya, kan tujuannya betul. itu lulus kerja ya. Di samping memang kita mau mencari ilmu sih ya Bu ya, gitu. Mengimplementasikan juga nanti bisa di sektor mana saja yang sesuai dengan bidang ilmu. Satu Mbak Dia, bisa gimana, ini Bu? Bidan itu kan perempuan Mbak Dia. Iya. Pasti besok punya anak kan? Oh iya. Iya. Jadi biasanya nih lulusan kebidanan itu kalau mau habis punya anak gitu, nggak akan takut memandikan bayinya. Oh iya. Lebih udah nggak terampil bingung gitu. manggil ibunya Tidak perlu atau manggil ibunya. ibu mertuanya. Betul. Gitu Itulah ya. yang tadi Mbak Dia katakan bahwa bidan itu idaman. Gitu. Iya. Jadi Menantu idaman tadi. Iya. Semua serba bisa gitu. Nggak merepotkan Jadi lahir mertua. procot, Nah, betul. terus langsung bisa memandikan Betul. sendiri, merawat bayinya Betul. sendiri. Nggak kayak Iya. mungkin kalau yang nggak punya pengalaman itu kan Masih takut ya. masih takut nanti gendong kalau bayinya. kepala bayinya belum bisa Betul. gerak-gerak sendiri gini, Iya. belum berani memandikan gitu. Dan Iya. siap menjadi ibu. Nah, siap. Karena ibu itu yang nantinya bisa pahala yang paling besar ya Mbak Dia ya. Iya betul. Nah, itu satu-satunya itu sebenarnya sih yang kita kejar dari bidan. Jadi ini promosinya nggak cuman ke adik-adik cewek calon bidan aja nih, buat teman-teman yang mungkin laki-laki bisa mendorong adiknya perempuan atau mbaknya atau Betul. temennya yang cewek-cewek untuk berkuliah di di kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Baik Bu, untuk sesi hari ini kita cukupkan sekian ya Bu ya. Kita sudah mengobrol panjang lebar terkait jurusan kebidanan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu di tengah kesibukan Ibu. Ibu sempatkan untuk ngobrol sama saya, untuk berbagi ilmu dan informasi. Baik, Sobat Polkesbaya, untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, and share video-video di channel Poltekkes Kemenkes Surabaya atau di @polkessurabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Dia. Belum